Al-Khaliqil Jabbar Ar-Rahimil Ghaffar Rabbil Khalaiqi wal Bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Halimus Sattar Al-Mutakabbir. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala khairil bariyah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala, fa'tabiru ya ulil albab. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta menjadi pertanda atas maha kuasanya, menjadi isyarat bagi hamba-hambanya agar memahami bahwa alam semesta yang tempat kita singgah sesaat ini merupakan tempat yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan, bukan hanya untuk dinikmati semata, bukan hanya sebatas untuk asik tidur dan makan semata, tetapi sesungguhnya alam semesta yang Allah ciptakan yang saat ini manusia merasa nikmat dengan makannya, merasa nyenyak dengan tidurnya, merasa nyaman dengan tempat-tempat yang indahnya, kemudian ternyata mereka manusia melupakan pemiliknya. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang wanita memasak di dapur, kemudian ternyata sayurnya kurang rasa asinnya, maka dia punya ilmu dan punya pengetahuan, ini harus ditambah garam. Karena dia mengerti kalau kurang asin, tambahnya garam. Kalau seorang istri membuatkan minuman suaminya, ternyata airnya tawar, sementara suaminya ingin merasakan airnya yang manis, maka dia sadar betul apa yang mesti dia lakukan, maka dia akan tambah gula. Karena menurut ilmu, gula memberikan rasa manis. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan air yang diminum oleh hamba-hambanya, bukan oleh manusia terbatas, tetapi oleh binatang, oleh tumbuhan. Bukan hanya untuk sekedar diminum, tetapi harus dihayati dan harus dikaji serta dipahami. Bukankah manusia butuh air? Lalu siapa yang menyiapkan air? Tidak ada yang menyiapkan air kecuali Allah. Kenapa kemudian dia butuh kepada airnya, tapi tidak butuh kepada Allah penciptanya? Peristiwa demi peristiwa Allah berikan sebagai isyarat. Misalnya ada gelombang air, ombak bergulung-gulung kemudian menghempas seluruh rumah penduduk habis seketika. Itu Allah memberikan sebuah pelajaran bahwa tidak ada yang bisa memiliki dan mengatur alam semesta kecuali dirinya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan penduduk rumah dengan angin yang begitu kencang dan dahsyat, manusia satupun tidak mampu menghentikan lajunya angin. Itu artinya Allah sedang memberitahukan tidak ada penguasa di alam semesta ini kecuali dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara bulan dan matahari, yang konon menurut ilmu astronomi bahwa matahari ukuran besarnya melebihi daripada planet bumi. Ini merupakan subhanallah, begitu hebat Allah ciptakan planet-planet di alam semesta ini. Kita yang berada di bagian penduduk bumi sudah merasa hebat, padahal tempat tinggal kita, planet bumi, jauh lebih kecil ketimbang planet matahari. Kalau matahari oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ditundukkan, terlebih bumi yang begitu kecil ukurannya, terlebih lagi kita manusia yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan ukuran bumi. Lalu kemudian kenapa kita tinggal di planet bumi congkaknya luar biasa, tidak taat kepada Allah? Lalu kenapa kita tinggal di planet bumi yang kecil ukurannya dan diri kita fisiknya jauh lebih kecil, congkak dan sombong takabur, tidak mau tunduk kepada Allah? Disuruh puasa tidak puasa, disuruh sholat tidak mau sholat, suruh baca Quran enggan baca Quran, suruh berinfak sedekah kikir dirinya. Bukankah itu satu sikap sombong dan takabur tinggal di planet di bumi Allah Subhanahu wa taala? Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya mengingatkan hamba-hambanya. Kenapa diingatkan? Karena Allah sayang. Kenapa Allah peringatkan? Allah sayang sama hambanya, terutama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan kita bukan mataharinya runtuh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bukan dengan buminya yang ambles. Allah tidak mengingatkan kita dengan angin yang penuh dahsyat dan hebat, tetapi cukup Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara matahari dan bulan. Tetapi bagi orang-orang yang memahami, faktabiru ya ulil albab, pikirin, kata Allah, pikirin. Segala peristiwa kudu dipikirin. Kalau air yang kurang manis saja kepikiran kurang gula. Kalau sayuran kurang asin kepikiran kurang garam. Masa matahari yang begitu dahsyat dan hebat kagak dipikirin? Inilah tumpulnya otak manusia. Inilah jahiliyah hati manusia. Inilah congkak dan takaburnya sikap manusia. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan agar kita belajar dan belajar dan belajar. Karena hanya orang yang punya ilmu yang tahu kalau sayur kurang garam, kalau air kurang gula, dan kalau alam semesta terjadi peristiwa yang dahsyat, mestinya orang yang berilmu itu mengerti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya, tidak pernah orang tidak sholat kemudian oleh Allah dikurangi, ditunda rezekinya, enggak. Allah tetap sayang walaupun orang itu siang hari puasa, padahal kudunya puasa, oleh Allah enggak dikurangin rezekinya. Tetap Allah kasih rezeki, tetap Allah kasih sehat, tetap dia bisa pulang dari kantor ke rumah walaupun dia nyolong-nyolong, ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi dia makan di siang hari masuk warteg. Artinya bahwa Allah sayang, tetapi kadangkala karena dangkal dan bodohnya manusia kagak ngerti disayang sama Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karenanya segala macam peristiwa bagi orang-orang yang mengerti, orang yang berilmu, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terjadi angin yang dahsyat, dia azan, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi kebakaran hutan yang begitu melebar meluas, azan. Bukan cuma ngandelin air, tapi dia juga ngandelin Allah yang pencipta api itu sendiri. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim Khalilullah ditawarkan oleh malaikat Jibril, maukah engkau aku tolong karena engkau akan dibakar oleh Namrud?
Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak butuh pertolonganmu karena Allah tahu ke dalam keadaan aku pada saat sekarang. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengerti kondisi negeri kita Indonesia ada corona? Bukan kagak ngerti, memang Allah yang turunkan corona. Tetapi orang kagak sadar kepada pemilik corona. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengerti umat Islam sekarang sulit sholat, sulit ngaji, anak sulit sekolah? Bukan kagak ngerti, karena memang Allah yang turunkan ujian itu. Tetapi sebagian umat Islam kagak mau sadar dan kagak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya dalam kondisi yang sudah 1 tahun banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar, bukan memperbanyak gelak, tawa, terbahak-bahak dan sukacita. Banyak bersedekah, bukan tambah kikir. Banyak bangun malam, bukan banyak melek malam, tapi untuk sia-sia belaka. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan dengan berbagai macam peristiwa. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah yang berpengetahuan segala peristiwa dan segala kejadian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.